Kejagung sita 11,8 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor CPO terbesar dalam sejarah. Inilah penampakan uang 2 triliun rupiah hasil korupsi yang dipamerkan oleh Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Semua dalam bentuk pecahan Rp100.000 yang dikemas dalam plastik. Tumpukan uang tingginya kira-kira 2 meter. Tetapi ini belum seluruhnya sob. Total ada 11,8 triliun rupiah hasil korupsi kasus ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak kelapa sawit mentah periode tahun 2021 hingga 2022. Kasus korupsi ini melibatkan 5 perusahaan di bawah Wilmar Group, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Nah, Wilmar Group atau Wilmar International Limited adalah perusahaan agribisnis multinasional yang berbasis di Singapura, didirikan pada tahun 1991 oleh Kuo Kon Hong dan Martua Sitorus. Perusahaan ini merupakan salah satu pemain terbesar di dunia dalam industri minyak sawit dengan operasi yang mencakup pengelolaan, perdagangan, dan distribusi minyak sawit mentah serta produk turunannya. Tidak hanya itu saja, perusahaan ini juga bergerak di sektor pangan seperti beras, tepung, dan gula. Nah, kasus korupsi yang dialami oleh Wilmar Group ini karena melakukan pelanggaran izin ekspor minyak sawit di tahun 2021 hingga tahun 2022. Bertepatan saat itu juga Indonesia sedang krisis minyak goreng, jadi pemerintah menyumbang sekitar 60% pasokan minyak sawit global. Kemudian bikin pembatasan ekspor, termasuk larangan ekspor selama 3 minggu dengan tujuan menjaga pasokan dan mengendalikan kenaikan harga. Tetapi Wilmar Group bersama 2 perusahaan lainnya diduga membayar suap untuk mendapatkan izin ekspor tersebut. Ya, mereka diduga memanfaatkan izin ekspor secara tidak sah untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar dengan menjual CPO ke pasar internasional di tengah harga global yang cukup tinggi. Pantas saja kasus ini tuai sorotan. Banyak yang marah atas kasus korupsi ini, di mana perusahaan meraup keuntungan besar dari sumber daya alam namun menyisakan kerugian bagi Indonesia.